Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas apresiasinya dan mengikuti kegiatan saya. Untuk mengambil kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan doa. Pertama doa saya mohon kepada Pak Jono untuk bisa memimpin pada kegiatan kita pada sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana ya alhamdulillah kama yang bagi lijalali wajal karim ya adim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan Baiklah, terima kasih kepada Pak Jono. Semoga bagi yang doakan dan yang mendengarkan mendapat berkah pada hari ini. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wa afwa inda hisab. Allahumma ighfir dzunubi wa Baiklah, untuk acara selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sikap duduk. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil posisi siap. Baiklah, terima kasih.
agenda berikutnya yaitu sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama dulu untuk menyimpulkan diulang Bu Sari, slide-nya Bu Sari. Slide yang pertama. Ya. Izinkan saya pada kegiatan kesempatan kali ini yaitu tujuan saya mengadakan webinar itu yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kegiatan ini saya lakukan untuk memenuhi tugas saya dalam pelatihan guru penggerak. Konsep inti budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 yaitu membahas perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu membahas ilusi guru mengkontrol murid, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan trio kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan itu kita berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol menyebutkan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Sedangkan di teori kontrol mempelajari kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol mengajarkan model berpikir menang-menang.
Itulah perbedaan stimulus respon ke teori kontrol. Next. Yang pertama kita membahas disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Next, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Bertahan hidup misalnya diibaratkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan penguasaan yaitu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, keinginan untuk diakui, didengar. Sedangkan kebebasan meliputi rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian next tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia meliputi 2, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu perbedaan motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Adapun 5 posisi kontrol guru itu yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ketiga, ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Yang keempat, kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kemudian ada lagi next, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, 1. Bersifat abstrak. 2. Berupa pernyataan universal. 3. Dibuat dalam pernyataan positif. 4. Sedikit saja agar mudah diingat. 5. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contohnya, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna.
3. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Yang 4. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Next, ada kata kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apa keyakinan kelas kita. Jadi, di posisi segitiga restribusi, menstabilkan identitas itu merupakan posisi yang pertama. Next, posisi kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Bisa diungkapkan dengan kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Bisa lagi dengan kata, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Dan posisi yang terakhir, yang ketiga, yaitu dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, bisa menggunakan kata, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itulah materi budaya positif yang dipelajari di modul 1.4 guru penggerak. Itulah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya, saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya atau juga boleh untuk yang menanggapi, saya persilakan dengan raise hand terlebih dahulu. Ya, Ibu Dian Puspasari. Maaf Bu Zul, saya mau bertanya, apa perbedaan peraturan dengan keyakinan? Ya, apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Ya, terima kasih Bu Zul. Terima kasih, Bu Dian. Baiklah, di sini Bu Dian Puspasari menanyakan, apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Kira-kira Bapak, Ibu-Ibu ada yang tahu apa perbedaan keyakinan dan peraturan tersebut? Ya, Bu Dian Permatasari. Oke, selamat sore Ibu Zul. Selamat sore. Saya ingin memberikan Bisa dibesarkan Bu Dian, kecil sekali suaranya. oh, kecil ya suara saya ya. Sebentar Iya. ya. Maaf. Oke, sudah besar Ibu? Ya. Oke. Menurut pendapat saya tentang apa perbedaan dari pengaturan dengan keyakinan. Ya. Kalau keyakinan itu dibuat atas kesepakatan bersama atau musyawarah. Ya. Sedangkan untuk peraturan, keputusan yang bersifat mengatur. Kalau itu menurut saya. Iya. Oke, ya. Oke, itu menurut Bu Dian Permatasari ya. Ya. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi? Atau bisa menjawab tanggapan dari jawaban Bu Dian?
Atas pertanyaan dari Bu Dian Puspa, apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Ya, kalau tidak ada, benar ya yang dikatakan Ibu Diandra tadi ya, Bu Dian Permatasari, perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat, nah kita kembalikan pembentukan keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja dan tidak banyak. Mudah diingat. Kemudian dibuat juga dengan cara melibatkan semua warga kelas ataupun warga sekolah. Itu keyakinan kelas. Tetapi kalau peraturan, tidak. Itu bedanya. Kalau peraturan, dia sifatnya lebih mengatur. Dan itu ada konsekuensinya. Bisa dipahami Bu Dian Puspasari? Bisa, Bu. Terima kasih atas jawabannya ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Dian. Ada lagi yang mau bertanya atas materi yang telah saya paparkan? Ya, jangan nganukut aku dulu, Yan. Ya, Pak Jono. Silakan Pak Jono. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Jadi kalau menurut materi ini mana yang lebih enak kita gunakan antara keyakinan dengan peraturan untuk supaya kelas itu bisa kita kontrol dengan baik. Terima kasih Bu. iya. Ada yang mau menanggapi atas pertanyaan Pak Jono? Tidak ada? Mungkin Bu Sari bisa menanggapi? Ya, sedikit saya menambahkan saja kalau keyakinan tadi dibentuk ya atas dasar keyakinan, ada satu keyakinan dari seluruh siswa bahwa apa yang yang akan kita terapkan itu memang benar adanya. Tapi kalau peraturan itu sesuatu yang dibuat yang bisa jadi juga bersifat satu keharusan seperti itu, Bu. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Iya, benar. Benar yang dibilang Bu Sari ya. Keyakinan itu merupakan ada suatu keyakinan dan disepakati oleh semua warga yang terlibat. Pak Jono, bisa dimengerti? Insya Allah bisa Bu. Terima kasih. Iya. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingin menampilkan contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan terhadap kasus yang saya hadapi
saat menemui murid yang bermasalah. Bentar. Bu Sari bisa di-share, Bu Sari? Ada di Ya. Ini contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan terhadap kasus siswa yang bermasalah. Seperti inilah kita harus menjalankan masih. Mungkin sambil menunggu Bu Saris share screen, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ya. Inilah contoh segitiga Waalaikumsalam. restitusi yang telah saya Ya, lakukan silakan. Bapak Ibu terhadap kasus siswa Kirana. Silakan duduk. Apakah Ibu memanggil saya? Iya. Begini Kirana, setelah Ibu lihat di absen kehadiran, sepertinya kamu ini banyak sekali alfa. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kamu sering tidak masuk? Saya tidak hadir karena saya mengasuh adik saya di rumah dan saya membantu ibu di rumah. Oh, begitu alasannya. Perbuatan kamu itu sungguh mulia ya. Itu menandakan kamu itu seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi bukan berarti kamu harus melalaikan tugas kamu untuk belajar di sekolah. Kira-kira masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan selalu ke sekolah. Bener. Nah, disiplin dan selalu rajin ke sekolah. Kalau boleh Ibu tanya, perbuatan Kirana sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum sesuai Bu. Belum sesuai. Nah, kalau belum sesuai, apa yang bisa Kirana lakukan untuk memperbaiki kesalahan Kirana? Saya minta maaf Bu, saya akan selalu rajin ke sekolah dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya, berarti untuk kedepannya Kirana harus rajin ke sekolah. Iya, Ibu beri apresiasi ya, karena Kirana sudah punya etikat baik, sudah minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi dan selalu akan rajin Ke ke sekolah. sekolah. Ibu lihat nanti progresnya ke depan ya. Ya. Ya, itu saja mungkin dari Ibu ya. Ya, silakan masuk kelas kembali. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya Bu Sari, suaranya tadi nggak ada ya di video tadi.
Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dalam menangani kasus siswa yang bermasalah, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi itu, yang pertama, itu kita menggunakan posisi menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas ini, kita wajib harus menanyakan dulu kepada siswa tersebut, apa alasannya, mengapa dia melakukan perbuatan itu. Terus kita bisa menggunakan dengan cara memberi arahan kepada dia, mencari solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Setelah itu, lanjut ke posisi yang kedua. Kita harus melakukan validasi tindakan yang salah. Di sini kita harus tahu kenapa alasannya siswa tersebut melakukan kesalahan itu. Walaupun kita sudah tahu tindakan itu salah, bukan berarti kita harus memarahi langsung siswa tersebut. Tetapi kita dengar dulu, kita sanjung dulu dia. Setelah kita sanjung dia, kita beri dia apresiasi, kita tanyakan kembali, kira-kira perbuatannya itu sudah benar atau belum. Nah, itulah kata saya tadi, kita harus membuat suatu keyakinan kelas dulu, baik itu keyakinan yang bersifat tata tertib sekolah ataupun meliputi tata tertib yang ada di kelas. Nah, di video saya tadi, Kirana tersebut terlalu banyak absen atas kehadirannya. Sehingga saya panggil, saya tanya dengan dia, kenapa Kirana sering tidak hadir? Dia menjawab alasannya. Karena dia membantu tugas ibunya di rumah. Dengan membantu tugas ibunya di rumah bukan berarti dia harus tidak datang ke sekolah. Nah, di sini kita harus beri dia suatu keyakinan. Adapun keyakinan yang telah disepakati bersama di kelas, yaitu kita harus disiplin dan selalu rajin ke sekolah. Nah, kita tanya kepada si Kirana, kira-kira perbuatannya tadi bertentangan tidak dengan kesepakatan kelas yang telah kita perbuat? Akhirnya si Kirana menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Setelah Kirana menyadari bahwa perbuatannya itu memang salah, apa? Kita kuatkan lagi si anak ini tadi. Apa yang harus diperbaiki atas perbuatannya? Dan alhamdulillah Kirana berjanji tidak akan lagi bolos ke sekolah dan selalu rajin ke sekolah. Kira-kira itulah restitusi segitiga yang harus dijalankan dalam menghadapi permasalahan terhadap siswa. Cuma Bapak, Ibu-Ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ya, ada pertanyaan yang saya dapat dari teman. Bagaimana jika ada anak yang melakukan kesalahan secara berulang-ulang? Apakah boleh kita memberikan hukuman? Bagaimana metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab?
Ada yang bisa menjawab Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ya, mungkin di sini coba saya mau dengar pendapat dari Bu Endah, karena Bu Endah guru BK ya. Ada Bu Endah? Bisa didengar? Ya Bu, dengeran Bu suaranya Bu? Ya Bu Endah, ini saya ada pertanyaan Bu Endah. Ya. Bagaimana jika ada anak yang melakukan kesalahan secara berulang-ulang? Apakah boleh kita memberikan hukuman? Dan bagaimana metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Mencoba menjawab ya. Ya, Ketika ada anak yang melakukan kesalahan berulang-ulang, bentar Bu. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita harus mencari permasalahannya dulu Bu. ya. Latar belakang maksudnya. Latar belakang anak ini gimana, mengapa sampai dia melakukan kesalahan berulang-ulang. Karena biasanya anak itu mungkin bisa jadi di rumahnya kurang perhatian orang tua, mungkin atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya, teman bermainnya, atau di rumah ya seperti tadi yang saya katakan kurang perhatian orang tua, maka mereka ini biasanya mencari perhatian di tempat lain, seperti misalkan di sekolah, dengan guru, dengan teman, begitu Bu. Dan apakah boleh kita memberikan hukuman? Kalau hukuman itu boleh-boleh saja Bu, tetapi yang harus bersifat mendidik ya. Karena Iya. kita kan tahu sendiri zaman sekarang ini kita tidak boleh menghukum secara fisik. Ya. Ya, terima kasih Bu Endah. Ya, baik, Bu sama-sama Endah ya. Bu. Ya, Ya. kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kita harus tahu dulu latar belakang siswa tersebut. Mengapa? Berarti di sini dia kurangnya ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini faktor yang mempengaruhi si anak tersebut ya Bu Endah ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia itu, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, 3 adanya penguasaan, 4 adanya kebebasan, dan 5 adanya kesenangan. Ya, hukuman itu tidak boleh ya sebenarnya. Setelah tadi kita harus melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah, dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi. Di 5 posisi kontrol guru, kira-kira menurut Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, posisi yang mana yang menurut Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang baik bagi kita? Ya, Bu Sari? Raise hand. Baik, Silakan, Bu Sari. Ya. terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit mengulas, tadi ada pertanyaan, bolehkah kita menghukum tadi ya Bu ya? Ya. Menurut pendapat saya, setelah kita mempelajari budaya positif ini, untuk yang bagian menghukum itu kita berusaha untuk menghindari. Karena tadi kita sudah mempelajari apa yang sudah Bu Zul tadi sampaikan bahwa 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kita juga harus mencari dulu apa penyebabnya, kemudian baru kita bisa menyelesaikan satu masalah dengan segitiga restitusi tadi. Nah, sebaiknya kalau kita sebagai guru, mungkin untuk saat ini kita belum bisa sampai ke posisi manajer, tapi insya Allah setelah paparan dari Bu Zul ini kita akan mencoba kita sebagai seorang guru
ke posisi manajer. Jadi penghukum itu untuk yang nomor satu kita berusaha untuk Menghindari menghilangkan, ya. menghindari ya Bu ya. Mungkin itu Bu tambahan dari saya. Iya, terima kasih Bu Sari atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain bisa menanggapi. Bu Yeni Inca mungkin? Halo Bu Yeni. Bu Yeni bisa mendengar? Ya, atau yang lain? Nih, kalau 5 posisi kontrol guru ini kita sebagai teman, bagaimana pendapat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Kalau kita di posisi teman. Iya, Pak Jono. Oke, kalau menurut saya kalau di posisi teman ini memang di satu sisi baik, artinya kita bisa menjadi tempat berbagi keluh kesah mereka. Tetapi di satu sisi yang lain, karena terlalu dekat tadi, kemungkinan kesan tidak berwibawa kita itu masih ada. Jadi ada semacam walaupun tidak ada jarak, tapi seharusnya kita dengan peserta didik itu tidak harus seperti itu. Artinya masih ada anggah ungguh kalau dalam bahasa Jawa itu seperti itu. Itu menurut saya Bu. Iya. Ada yang lain bisa menanggapi? Iya, Bu Sari. Ya, sangat menarik sekali diskusi kita pada hari ini terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Memang betul kata Pak Jono tadi, memang kita sebagai teman dalam posisinya kita berhadapan dengan murid bisa lebih terbuka ya Pak Jono ya. Namun di sisi lain ke depannya akan membuat anak tersebut merasa ketergantungan dengan guru tersebut. Jadi maksudnya misalnya saya selalu memberikan solusi kepada anak tersebut. Dia tentunya sangat ketergantungan dengan saya sebagai seorang guru dan dia merasa guru yang lain inginnya seperti saya juga. Nah, jadi mungkin di situ kelemahan dari posisi kita sebagai seorang teman. Mungkin itu Bu Zul, pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sari. Benar ya, dengan posisi kontrol guru sebagai teman ini bisa menimbulkan siswa itu jadinya tidak mandiri ya Bu ya. Iya, selalu ketergantungan kepada kita. Iya, bisa dimengerti? Insya Allah bisa, paham. Iya. Makanya di 5 posisi kontrol guru ini kita bagusnya di posisi yang mana? Ayo. Apa kalau penghukum nggak mungkin ya? Itu harus kita hindari. Ada yang bisa kasih pendapat di posisi mana yang menurut kita yang bagus sebagai posisi kontrol guru? Iya, Pak Jono. Silakan. Ya, kalau menurut tahapan dari 5 posisi kontrol guru ini, yang teratas kan manajer. Secara otomatis level itulah yang seharusnya kita capai.
Tetapi dalam kondisi sekarang untuk apalagi model saya gitu, kayaknya belum bisa deh ke manajer itu. Mungkin di posisi pemantau saja sudah jadilah gitu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, ada yang lain bisa menanggapi? Seharusnya saya jawab ya. Dari 5 posisi kontrol guru ini yang paling baik menurut saya yaitu kita harus menduduki posisi kontrol guru sebagai manajer. Kenapa? Karena pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu itu bersama-sama dengan siswanya. Memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya serta mendukung siswa itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Guru juga harus memiliki keterampilan sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Nah, dengan demikian bisa juga dalam waktu tertentu guru itu bertindak sebagai teman dan juga sebagai pemantau atau kedua-duanya jika perlu dilakukan ya. Tapi bukan berarti kita itu harus di posisi teman dan pemantau. Karena memang prosesnya untuk menuju ke manajer kita harus melalui tahap-tahap ini tadi. Melalui tahap posisi teman, pemantau, dan akhirnya ke manajer agar kita mengetahui benar bagaimana siswa kita itu. Ya, Bu Sari? Boleh saya nambah sedikit, Bu? Ya, boleh. Karena saya tertarik sekali dengan 5 posisi kontrol guru ini, terutama untuk diri saya sendiri ya, Bu, ya. Ya. Mungkin kita bisa berbagi di sini untuk posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu mungkin setelah kita melakukan mendapatkan pemaparan ini kita berusaha menghindari. Iya. Nah, kita mulailah dari teman, pemantau, ya terutama tadi manajer, karena manajer itu unsur motivasi dari dalam, jadi tidak dipaksa oleh orang lain. Itu mungkin yang impian saya sendiri, Iya. Bu Zulfi. Iya, Terima kasih. benar, Bu. Ya, mungkin yang lain sependapat dengan Bu Sari? Iya, Pak Jono. Tertarik saya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sari dan Bu Zul. Tetapi kalau menurut saya ada kalanya kita juga harus bisa sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah itu kayaknya perlu deh Bu. Artinya tidak semua peserta didik kita itu baik-baik saja. Mereka juga banyak masalah gitu nah. Kalau misalnya mereka kita jadiin teman ataupun apa, kayaknya ya itu tadi Bu, harus kita juga harus bisa bersikap sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah juga kayaknya perlu deh menurut saya. Itu Bu. Ya, terima kasih Pak Jono. Setelah mempelajari modul budaya positif ini Pak Jono ya, dari kelima posisi kontrol guru ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah itu tidak dibenarkan. Itulah tadi adanya segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi itu, kita bisa melalui 3 tahapan. Yang pertama, itulah tadi, untuk menangani kasus-kasus siswa yang bermasalah itu gunakanlah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Itulah gunanya tadi, keyakinan kelas tadi, Pak Jono. Kita sepakat dulu. Kita kan di suatu kesatuan. Misalnya di dalam kelas itu, kita harus sepakat dulu. Kita harus buat
kesepakatan bersama tadi yang berdasarkan dari niat hati keyakinan kita. Makanya di dalam unsur pembuatan keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu tidak ada unsur paksaan. Semuanya harus kita musyawarahkan bersama, disepakati oleh semua warga kelas itu. Bagaimana Pak Jono? Sayangnya video tadi nggak ada suaranya Bu Sari ya. Ada suaranya nggak Bu Sari? Biar jelas teman-teman. Kalau diputar ada Bu tadi. Hah? Ada ya? Tapi di sini nggak. Putar besar sudah volume paling besar. Oke, coba saya putar lagi coba ya. Ya. Iya, begini Kirana. Setelah Ibu lihat di absen kehadiran, sepertinya kamu ini banyak sekali alpa. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kamu sering tidak masuk? Saya tidak hadir karena saya mengasuh adik saya di rumah dan saya membantu ibu di rumah. Oh, begitu alasannya. Perbuatan kamu itu sungguh mulia ya. Itu menandakan kamu itu seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi bukan berarti kamu harus melalaikan tugas kamu untuk belajar di sekolah. Kira-kira masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan selalu ke sekolah. Bener. Nah, disiplin dan selalu rajin ke sekolah. Kalau boleh Ibu tanya, Ada suaranya, Bu perbuatan Sari, ya. Kirana sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum sesuai Bu. Belum sesuai. Belum. Nah, kalau belum sesuai, apa yang bisa Kirana lakukan untuk memperbaiki kesalahan Kirana? Kalau kita menghadapi Saya minta maaf Bu, siswa yang bermasalah, saya akan selalu rajin kita ke menggunakan sekolah dan posisi tidak kontrol guru akan tadi, mengulanginya lagi. posisi penghukum Iya. atau Berarti untuk kedepannya Kirana sebagai harus pembuat rasa rajin bersalah ke ke sekolah. sekolah. Iya. bisa Ibu menimbulkan rasa beri dendam apresiasi ya anak karena terhadap sudah kita, Kirana ya. sudah punya etikat baik, sudah dengan cara minta kita maaf menuduh dia, dan menyalahkan tidak dia, akan jadi mengulangi seolah-olah dia lagi. merasa mengulanginya dendam. lagi dan selalu akan rajin Ke ke sekolah. sekolah. Ibu lihat nanti progresnya ke depan ya. Ya. Nanti Ya, pikirannya ya, itu saja mungkin Bapak dari Ibu ini ya. pasti Ya, hukum silakan saya masuk kelas seperti itu kembali. lagi. Baik Bu, Pasti terima hukum saya kasih. seperti itu Sama-sama. lagi. Itulah nanti jatuhnya tidak ada efek jerah bagi anak. Jadi upayakanlah kita sebagai guru, gunakanlah posisi kita, posisi kontrol kita sebagai manajer. Nih, lihat di posisi kontrol apakah aku. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi yang mana? Ada yang mau berkomentar? Ya, Pak. Pembuat rasa bersalah itu. Membuat rasa bersalah. Ya, benar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Next, yang kedua. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
Posisi yang mana itu? Mungkin Bu Mona Lisa bisa menjawab? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Di posisi mana itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Halo Bu Mona. Ya Bu Mona? Iya, Bu. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira di posisi kontrol yang mana ini? Ya, bagaimana kalau dengan Bu Rizka, Bu Rizka? Bu Rizka? Halo, Bu Rizka. Atau Bu Dian Permatasari? Di posisi yang mana? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Pak Jono? Kalau menurut saya itu termasuk ke dalam manajer, Bu. Karena dia sudah berbicara, yang namanya manajer kan bisa mengorganisasikan. Artinya dia bisa apa yang harus dilakukan ke depan itu tuh sudah ada di dalam mindset seorang guru tadi. Itu, Bu. Iya, terima kasih Pak Jono. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi jawaban Pak Jono? Bu Zari? Bisa menanggapinya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Bu, saya mungkin sama dengan Jono tadi juga sudah di level manajer ya, jadi kita mengajak siswa untuk mencari solusi dalam menyelesaikan satu masalah. Jadi nanti mereka sendiri yang mencari solusinya, mereka sendiri yang menyelesaikannya sehingga timbullah motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Mungkin itu. Iya, benar sekali Bu Sari ya. Jadi yang nomor 2 ini sudah menduduki posisi manajer ya, di mana kita sudah bisa membimbing siswa itu untuk mencari solusinya sendiri atas perbuatan yang dia lakukan. Next, kita lanjut yang nomor 3. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Di posisi mana itu? Mungkin Pak Madon bisa menjawab. Halo, Ya, menurut saya Bu, itu di posisi teman. posisi kontrol teman. Oke, ada yang berpendapat lain dari Pak Madon? Ya, jadi yang nomor 3 ini ya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Di sini kita ambil posisi kontrol sebagai
teman. Benar ya? Sudah jelas itu? Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Oke, sekarang next. Yang keempat. Kamu tidak pernah dapat nilai, ya? Bu Dian? Bu Dian Permatasari? Kalau nomor 4 itu sebagai penghukum, Bu. Sebagai penghukum. Iya. Kenapa alasannya? Karena ada kata-kata seperti ancaman, kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, benar sekali. Beri aplaus buat Bu Diandra. Bu Diandra baru sekali sudah kasih A+. Saya bolak-balik nggak dikasih A+. Iya. Pokoknya saya kasih aplaus semua ya Bapak peserta kita hari ini ya. Oke, dari materi yang saya paparkan, kira-kira apa nih umpan baliknya? Siapa yang mau memberi tanggapannya? Yang positif ya. Iya Pak Jono. Oke, terima kasih. Seperti hari ini saya tercerahkan dengan materi yang disampaikan oleh Bu Zulfitriani ini. Selama ini mungkin saya dalam pembelajaran proses ketika di kelas ataupun di luar kelas mungkin masih memberikan sesuatu yang kontrol guru tadi mungkin bisa saja sebagai penghukum, juga sebagai seorang apa yang pertama tadi? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah. Jadi dua kategori ini saya pikir juga dengan guru-guru yang lain masih dipakai ini. Jadi ini sesuatu yang baru menurut saya. Ada 3 level berikutnya, 3 kontrol itu yang harus kita gunakan, terutama yang level yang paling atas sebagai manajer tadi. Mungkin itu Bu, terima kasih. Iya, ada lagi yang mau nanggapi? Terima kasih Pak Jono atas tanggapannya. Bu Sari mungkin bisa menanggapi. Baik, Bu Zul, terima kasih lagi atas kesempatannya. Menarik sekali tentunya apa yang sudah kita paparkan pada siang menjelang sore hari ini. Mungkin selama ini apa yang kita terapkan terhadap anak didik kita masih dalam posisi penghukum, mungkin pembuat rasa bersalah, mungkin juga sebagai teman. Tetapi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Zulfitriani pada sore hari ini, tentunya saya sendiri mendapatkan satu pencerahan untuk perbaikan diri saya sendiri. Jadi yang selama ini saya anggap mungkin benar, tetapi setelah mempelajari ini, mendengarkan paparan Ibu Zul tadi, saya ingin apa yang sudah saya dapatkan hari ini akan saya terapkan, dan impian saya tentunya ingin menjadi guru yang posisinya sebagai manajer. Jadi anak kita tuntut untuk ada motivasi intrinsik. Jadi misalnya mengambil sampah tanpa diperintah, mereka ada motivasi sendiri untuk mengambil sampah. Mungkin seperti itu Bu. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan positif sehingga nanti timbullah budaya positif dari sekolah kita. Kalau semua guru mempunyai pembiasaan positif kepada siswanya, mudah-mudahan sekolah kita Bu nanti terciptalah satu budaya positif. Mungkin itu Bu. Terima kasih sekali saya diikutkan dalam kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Bu Zari atas apresiasinya. Ya, benar ya. Jadi, kesimpulan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita menjadi guru dengan posisi manajer. Berarti kita berperilaku layaknya seorang mentor yang memberikan arahan, bimbingan, mendukung tindakan siswa
mempertanggungjawabkan tindakannya sekaligus memberikan arahan untuk menentukan solusi dari suatu permasalahannya. Nah, itu yang kita harus lakukan mulai dari sekarang agar untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Guru ini pada posisi manajer ini pada hakikatnya itu membimbing ya. Jadi kita itu harus benar-benar membimbing siswa itu untuk mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas seluruh perilaku yang dilakukannya. Itulah untuk menciptakan budaya positif. Kira-kira ada lagi yang mau beri komentar? Ya, Bu Dian Permatasari, silakan. Iya Bu, setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa ilmu saya bertambah dalam cara mendidik peserta didik. Yang biasanya dengan cara menghukum, sekarang saya bisa menjadi sebagai manajer, yaitu sebagai mengayomi. Rupanya memberikan peserta didik itu hukuman belum tentu bisa membuat siswa menuruti apa yang kita katakan. Saya merasa senang setelah mengikuti webinar ini. Terima kasih Bu Zul. Ya, terima kasih Bu Dian atas tanggapannya, apresiasinya. Waktu kita masih lama ya Bu Sari? Dengan berapa menit? Sudah. Menit lagi. Ya, benar ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mari mulai dari sekarang kita ciptakan budaya positif kita dengan melakukan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dan menumbuhkan keyakinan kelas agar budaya positif di sekolah kita bisa terwujud. Akhir kata, sebelum kita tutup webinar kita pada sore hari ini, saya minta kepada Pak Ahmad Ramadan untuk menutup, untuk membacakan doa pada kegiatan penutup kita sore hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, ayo kita ambil Itu sesi bersama, foto Bu. bersama On dulu. cam. Ya, silakan On di cam. on Kita foto kameranya. bersama dulu, on cam. Kita foto bersama dulu. On cam. On cam Buti. Siapa yang nak moto? Oke, saya yang moto ya. Oke. Yang foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sebentar ya Bapak Ibu. Bisa Om Tiko ya sekali seminggu tuh ya.
Oke, Don, belum Don? Bilang satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, selesai. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih atas apresiasinya dalam kegiatan webinar kita kali ini, penerapan Kelihatan Don. 1.4 budaya positif. Saya pantun dulu. Ada dari 4 jangan Oh, disimpan tidak di kamu dalam dulu. hati. Efek Kalau dulu. ada kata yang salah, yang disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini tadi, yang ini. Terima kasih, Bu. Tergerak-gerak, menggerakkan. Ya, terima kasih. Bergerak, menggerakkan. Oke, Bapak Ibu, saya tutup kameranya ya. Oke, saya stop Ya, dulu. terima kasih. Audio Jungle.